Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tia Ayu Ningrum, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Salawat berangkaian salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Baiklah, perkenalkan nama saya Aisyurani Putri, penyemangat selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online siang ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 10 dengan judul makalah Konsep Dasar Supervisi Pendidikan. Maka darinya, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan sesama, sembari menyampaikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan lebih lanjut. Demi kelancaran jalan presentasi, diharapkan pula kepada peserta kuliah online untuk mematikan mikrofon, tetap mengaktifkan fitur kamera. Baiklah, sebelum memulai diskusi dan presentasi berikut, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama itu adalah Alfarisi Amsil. Saya Aisyani Putri, selanjutnya Wandri, selaku pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu presentasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Aisyani Putri. Materi pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ialah membahas mengenai supervisi dan mengetahui beberapa istilah yang berkaitan dengan supervisi. Istilah tersebut diantaranya inspeksi, penilaian, pengawasan monitoring, serta penilaian dan evaluasi. Selanjutnya itu pengertian supervisi. Istilah dapat menjelaskan sebagai berikut. A. Inspeksi terbatas pada pengertian mengawasi apakah bawahan guru menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya. B. Penilaian dan pengawasan mempunyai pengertian suatu kegiatan yang bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga berupaya menemukan hal-hal yang sudah baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan pemiliknya yang dipakai untuk menunjukkan tugas pada jalur pendidikan luar sekolah. Selanjutnya monitoring. Berarti kegiatan mengumpulkan data tentang suatu kegiatan sebagai bahan untuk melaksanakan penilaian. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibacakan oleh Alfarisi. Kepada Alfarisi, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional, dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dan supervisi pendidikan yaitu tujuan pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Tujuan kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khusus
dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Materi selanjutnya, fungsi dan peran supervisi pendidikan. Fungsi dari supervisi adalah memajukan dan mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru berlangsung dengan baik dan efektif. Fungsi supervisi antara lain. 1. Fungsi meningkatkan mutu pembelajaran ruang lingkup sempit. Hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Demikianlah materi dari saya dan selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga kepada Wandri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator, di mana dia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait materi hari ini. Jadi langsung aja kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup atau akademik dan manajemen. A. Rifai, tahun 1982, mengatakan bahwa di mana ada administrasi harus ada supervisi. Dan jika ada supervisi tentu ada suatu yang dilaksanakan. Ada administrasi sesuatu. Dengan demikian, kedudukan supervisi pendidikan sama pentingnya dengan administrasi pendidikan. Namun secara hierarkis, supervisi merupakan salah satu fase atau tahap dari administrasi. Ya, next. C. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ilmiah yang mencakup unsur-unsur. Yang kedua yaitu demokratis. Dan yang ketiga kooperatif. Dan yang keempat konstruksi dan kreatif. Ya, next. D. Teknik dan model supervisi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Sutisna Oteng, dalam bukunya memaparkan ada sejumlah teknik supervisi yang dipandang perlu dan bermanfaat untuk merangsang dan mengarahkan perhatian para guru terhadap kurikulum dan pengajaran untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang bertalian dengan mengajar dan belajar. Dan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mengelilingi mengajar dan belajar. Ya, next. Materi selanjutnya itu teknik dan modal supervisi pendidikan. Jadi adapun teknik-teknik supervisi yang dipandang bermanfaat antara lain, yang pertama yaitu kunjungan ke kelas. Yang kedua yaitu pembicaraan individual, yaitu secara perorangan. Jadi disampaikan secara individu. Dan yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini yaitu diskusi yang dilakukan oleh dalam suatu gabungan beberapa orang, yaitu atau biasa juga kita sebut dengan kelompok. Yang keempat yaitu demonstrasi mengajar. Dan yang kelima yaitu kunjungan kelas antar guru. Dan yang keenam yaitu pengembangan kurikulum. Dan yang ketujuh yaitu buletin supervisi. Dan yang kedelapan perpustakaan profesional. Dan yang kesembilan yaitu lokakarya. Dan yang kesepuluh yaitu survei sekolah masyarakat. Ya, next. Selanjutnya itu peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan.
Agar pelaksanaan tugas-tugas itu dapat dikerjakan dengan baik, maka kepala sekolah dituntut mempunyai berbagai cara dan teknik supervisi, terutama yang berhubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas guru dan karyawan, dan pertumbuhan jabatan. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin utama dan penggerak dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas sebagai supervisor hendaknya dilaksanakan dengan demokratis. Ia menghargai pendapat guru dan memberikan kesempatan untuk melahirkan gagasan dan pendapat. Keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan bersama. Selanjutnya itu peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Menurut Muhammad Rifai, kepala sekolah dalam menjalankan supervisi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu supervisi bersifat konstruktif dan kreatif. Dan yang kedua yaitu supervisi harus berdasarkan kenyataan. Dan yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal. Dan yang keempat, supervisi harus memberikan perasaan aman. Dan yang kelima yaitu supervisi harus didasarkan hubungan profesional. Dan yang keenam yaitu supervisi harus memperhatikan sikap. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak. Selanjutnya, supervisi tidak boleh atas kekuasaan pangkat. Selanjutnya itu supervisi tidak mencari kesalahan ataupun kekurangan. Selanjutnya, supervisi tidak cepat mengharapkan hasil. Dan yang terakhir yaitu supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Wandri. Sekianlah presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi kelompok. Harapan saya diskusi hari ini bisa menjadi manfaat untuk kedepannya, karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator kelompok 10 menutupnya dengan sebuah pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.